Oke, Ya, oke. kemudian kalau sampai dengan meninggal dunia, maka ada santunan kematian kerjanya yang Oke. besarnya 60% kali 80 kali gajinya. Loh, besar juga ya, Pak. Ya, lumayan. Maka saya Oh. bilang tadi kalau yang datang bapak-bapak jadi tertawa, tersenyum gitu ya. Jadi Gitu. dapat modal. Iya. Oke. Nah, kalau misalkan gini, Pak, kita sedang di luar bekerja Ya. dan tiba-tiba kita mengalami kecelakaan, apakah itu akan di-cover juga? Kalau konteksnya di luar tadi seperti apa gitu kan? Hmm. Kalau konteks keluarnya ternyata dia melaksanakan tugas kewajibannya, Hmm. ada surat tugas dan sebagainya, masuk klasifikasi kekeluargaan kita tanggung. Oke, tapi kalau misalkan dia cuma liburan biasa sama Iya, keluarganya, otomatis enggak. itu nggak Nah, termasuk gitu kan? jadi ruang lingkupnya kan gini, yang tadi dari rumah ke tempat kerja atau sebaliknya, Ya, otomatis sesuai jalan yang rute yang lalui. dilalui. Oke. Kan kalau rumahnya di Cempaka Putih gitu kan, Hmm. kemudian kerjanya di mana, Rawamangun gitu kan, Hmm. namun kecelakaannya di Jakarta Selatan gitu kan nggak mungkin kan. Nah, Nah, sedang apa di Jakarta Selatan gitu kan. oke. Kemudian saat dia melaksanakan tugas kewajibannya di kantor Oke. terjadi kecelakaan kerja, maka itu juga kita cover, Hmm. masuk klasifikasi kecelakaan kerja. Ya, ya. Kemudian tugas di luar tadi, Hmm. ya mungkin masih ingat juga peristiwa kayak di Medan, Hmm. petugas pajak Hmm. ataupun saat Lion, Oh iya. ya Ah. itu kan juga ada beberapa ASN yang meninggal dunia Iya. karena dia tugas di Jakarta mau Hmm. balik, Hmm. kemudian kecelakaan Hmm. meninggal dunia, itu juga kita cover, Oke. masuk ini. Iya, iya, iya. Kemudian ataupun akibat perbuatan anasir. Nasir tuh. Jadi seperti ini. Katakanlah saya Hmm. ASN, Hmm. kemudian kepala sekolah, Hmm. ya. Saat di lingkungan sekolah, mungkin saya memperingatkan anak didik, gitu kan. Iya. Kemudian orang tuanya tidak terima Oh, dilaporkan. ataupun dianiaya, Iya. ya, Aha. kitanya. Hmm. Maka itu juga masuk klasifikasi kecelakaan kerja. Tapi Hmm. akibat tindakan kita melakukan ada kaitannya dengan kerja. Oke. Kalau oke. tidak ada kaitannya, otomatis tidak lah. Iya, 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 iya. Oke, oke. Paham, paham, Gitu. paham. Nah, ini semua proses klaimnya akan Hmm. dilewati melalui aplikasi itu tadi juga. Kalau yang untuk kecelakaan kerja, jaminan kematian, Nah, prosesnya nggak berbeda. oh nggak lewat Nih. aplikasi. Ini belum. Oke. Namun untuk yang penjaminan perawatan dan sebagainya, Hah? kita sudah ada kerjasama juga. Pertama dengan rumah sakit, Hmm. kemudian dengan BPJS Kesehatan, Hmm. kemudian kita juga dengan Jasa Raja. Hmm. Dan sebenarnya ASN itu ada 3 irisan. Iya. Ya. Pertama, dia jadi peserta Taspen. Hmm. Kemudian dia jadi peserta BPJS Kesehatan. Hmm. Bisa jadi dia sebagai pengguna saat berangkat ke kantor ataupun balik tadi. Iya. Terjadi kecelakaan lalu lintas. Ah, Maka akan di-cover Jasa Raja. Oke. Gitu kan? Hmm. Maka akan terjadi irisan 3 tadi. Hmm. Nah, ketiga ini kita ada kerjasama. Hmm. Kemudian ada aplikasi yang mendukung untuk proses itu. Oke. Jadi kalau terjadi kecelakaan, jadi proses klaimnya jadi berbeda-beda. Iya, iya. Katakanlah terjadi kecelakaan kerja saat perawatan, maka di rumah sakit akan masukkan ke aplikasi yang di BPJS Kesehatan. Iya. Dari aplikasi tadi nyambung dengan aplikasi kami. Iya. Ya, dari aplikasi kami akan kita identifikasi. Hmm. Kita tentukan dulu nih kecelakaan kerja atau tidak. Hmm. Saat dia kecelakaan kerja, maka akan kita keluarkan jaminannya. Hmm. Maka biayanya akan kita jamin, Iya. ya. Hmm. Si peserta tidak perlu mengeluarkan biaya apapun. Hmm. Nanti tinggal BPJS Kesehatan rumah sakit yang mengklaim ke kami. Iya. Kan beda aturannya gitu kan. Iya. Kemudian kalau ada irisannya dengan dia kecelakaan lalu lintas, maka Jasa Raja akan jamin dulu Hmm. sebesar 20 juta. Hmm. Ya, ternyata 20 juta tadi belum Menutup. sembuh gitu kan. Hmm. Maka kita teruskan Oke. perawatannya dari kita. Oke. Ini yang konteks apa? Dari sisi kecelakaan kerja. Iya, iya, Ya. iya. Jadi kalau yang JKM tadi itu Iya. bisa menggunakan aplikasi. Bisa, karena bisa dari apa? Ahli warisnya. Itu Oke. kan satu paket dengan program tabungan hari tua. Oke. Jadi yang meninggal aktif tadi, Ha-ha. ya, dari sisi hak tabungan hari tua. Hmm. Saat dia ngajukan hak THT-nya yang Hmm. meninggal aktif, maka akan kita bayarkan juga jaminan kematiannya. Oh, sekalian Jadi, ya. satu paket. Oke. Gitu. Jadi lebih mudah gitu kan ya. Mudah. Nah, Pak, kalau kita lihat lagi kan ketika mendapatkan jaminan hari tua, pensiun dan segala macamnya kan
mungkin nggak sih ada akhirnya ASN tuh yang cuma hanya bergantung dari uang pensiunan gitu loh ibaratnya. Nah ini dari Taspen menyikapi hal seperti ini tuh gimana Pak? Ya, jadi gini, kita ya, otomatis saat pensiun pun harus kita persiapkan. Ya, jadi kita ada satu program kerjasama kita untuk kewirausahaan. Wirausaha pintar ya, itu. Wirausaha pintar. Jadi sisi peserta setelah pensiun, kita kerjasama dengan mitra, kerjasama dengan suatu instansi ataupun, ya, untuk pembekalan kewirausahaan. Oke. Ya, jadi pemberdayaan lagi gitu kan. Biasanya kan Bapak Ibu kita setelah pensiun itu biasanya juga tidak pengen diem gitu kan. Iya. Tidak pengen, betah. ya, pengen tetap aktif gitu kan. Maka ada program kemitraan tadi. Oke. Kewirausahaan. Ya. Itu harus mendaftar dulu berarti. Ya, ada kewirausahaan itu ada yang beberapa kerjasama ya. Ada yang dengan Bulog ada, kemudian dengan JSS ada, ya, yang JSS itu kios warga. Oke. Ya kan? Oke. Kemudian sekarang dengan yang dikelola oleh Bank Mantap juga ada, ya. Itu dari sisi kewirausahaan. Kemudian kewirausahaannya juga bisa macam-macam. Karena si peserta ASN pensiunan pengen peternak lele ataupun hidroponik gitu kan. Maka ada mentor di kita. Untuk pembekalan tadi. Untuk kewirausahaan tadi. Cupang sekarang juga ada dong. Rame kan ya, cupang ya. Baru rame itu. Cupang, sepeda, hidroponik, macam-macam.